warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dengan NIM 504230065. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Di video ini, saya akan menjelaskan hasil analisis saya yaitu tentang perusahaan Starbucks terkait dengan strategi STP, marketing mix, analisis SWOT, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perusahaan Starbucks itu sangat sulit berkembang di Australia dibandingkan di Indonesia. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana kebijakan perdagangan internasional mempengaruhi strategi perdagangan dari perusahaan dan bagaimana perusahaan menanggapi hal tersebut. Baik, langsung saja yang pertama yaitu menganalisis bagaimana Starbucks berkembang di Australia dengan menggunakan STP, marketing mix atau 4P, dan SWOT, dan juga faktor apa saja yang mempengaruhi Starbucks sangat sulit berkembang di Australia. Masuk yang pertama yaitu STP. STP itu segmentasi, targeting, dan positioning. Di sini saya akan membahas yang segmentasi terlebih dahulu. Di segmentasi ini memiliki 3 poin yaitu demografis, geografis, dan psikografis. Di demografis, Starbucks fokus pada personal muda, pelajar, dan pecinta kopi di kota-kota besar. Namun, mereka bersaing dengan pelanggan yang sudah memiliki preferensi terhadap kafe lokal. Di geografis, Starbucks menargetkan kota-kota besar dan pusat keramaian di Australia, seperti pusat perbelanjaan, bandara, dan distrik bisnis. Di psikografis, Starbucks menargetkan orang-orang yang mencari kemudahan, kenyamanan, serta pengalaman modern yang disertai suasana internasional. Selanjutnya yaitu targeting. Starbucks di Australia berusaha menarik konsumen yang mencari pengalaman minum, kopi cepat dan seragam. Namun, berbenturan dengan mayoritas konsumen Australia yang lebih memilih kopi lokal dan interaksi personal di kafe independen. Dan yang terakhir yaitu positioning. Starbucks memposisikan diri sebagai kedai kopi global yang menyediakan pengalaman standar di berbagai negara. Di Indonesia, hal ini memberikan daya tarik sebagai simbol status dan gaya hidup. Namun, di Australia, di mana kafe lokal mendominasi dengan keunikan dan kualitas tinggi, positioning ini kurang efektif. Selanjutnya yaitu marketing mix atau 4P Starbucks di Australia. Yang pertama itu ada produk. Starbucks menawarkan minuman khas global namun kurang cocok dengan selera kopi lokal Australia yang lebih menghargai kopi artisanal. Dan yang kedua itu ada price. Harganya Starbucks lebih tinggi dibandingkan kafe lokal, membuat Starbucks kurang kompetitif di Australia. Dan yang ketiga itu ada place. Starbucks memilih lokasi di pusat kota, namun kafe lokal lebih tersebar dan dikenal masyarakat di Australia lebih diminati. Dan yang terakhir itu ada promotion. Promosi global Starbucks kurang efektif di Australia, di mana konsumen lebih menyukai pengalaman kopi lokal yang personal. Selanjutnya yaitu kita akan membahas SWOT, di mana strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan yang terakhir yaitu threats, ancaman. Kita maksud pembahasan yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Starbucks dikenal secara global dengan konsistensi, tempat nyaman, dan inovasi produk seperti menu musiman. Dan yang kedua itu ada weakness atau kelemahan. Menu kurang sesuai dengan selera lokal, harga lebih tinggi, dan tidak memberikan pengalaman unik dibandingkan kafe independen. Dan yang ketiga itu ada opportunities atau peluang. Starbucks dapat menyesuaikan produk dengan selera lokal, memanfaatkan tren takeaway, dan menargetkan wisatawan internasional. Dan yang terakhir itu ada churn atau ancaman. Pesaing dan kafe lokal, preferensi konsumen terhadap pengalaman kopi otentik, dan sentimen pro usaha lokal menghambat perkembangan Starbucks. Selanjutnya, kita akan membahas faktor-faktor apa saja yang menghambat atau membuat Starbucks tersebut tidak bisa berkembang di Australia. Yang pertama itu ada budaya kopi yang berbeda. Australia memiliki budaya kopi yang kuat dan mapan. Di kota-kota besar seperti Melbourne dan Sydney, kopi dianggap sebagai bagian dari gaya hidup dan kafe-kafe independen kecil mendominasi pasar. Orang Australia lebih memilih kopi yang disajikan secara personal di kedai lokal dengan barista yang ahli. Kopi spesial seperti flat white, long black, dan ristretto menjadi bagian dari budaya kopi lokal yang memberikan tantangan besar bagi Starbucks yang terkenal dengan menu standar internasional. Dan yang kedua itu ada pesaing dari kafe lokal. Kafe independen di Australia dikenal lama dan menyajikan rasa lokal dengan
interaksi personal, menciptakan loyalitas pelanggan yang membuat Starbucks sulit bersaing. Dan yang ketiga itu harga yang lebih tinggi. Starbucks ini memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan kafe lokal di Australia yang membuatnya kurang kompetitif di pasar. Dan yang terakhir itu ada preferensi konsumen. Konsumen Australia lebih menghargai pengalaman minum kopi di kafe lokal yang berinteraksi langsung dengan barista, berbeda dengan konsep global Starbucks yang lebih standar. Sebaliknya di Indonesia, Starbucks lebih mudah berkembang karena yang pertama itu budaya kopi yang sedang berkembang. Starbucks memanfaatkan tren kedai kopi modern di Indonesia dan menjadi simbol gaya hidup dan bagi kaum muda. Dan yang kedua itu ada simbol status. Di Indonesia, mengunjungi Starbucks dianggap sebagai bagian dari gaya hidup modern dan status sosial sehingga menarik konsumen. Dan yang ketiga itu ada pengalaman dan kenyamanan. Starbucks menawarkan tempat yang nyaman untuk bekerja dan bersosialisasi yang diminati oleh konsumen Indonesia. Perbedaan budaya kopi, preferensi konsumen, dan persepsi mereka menjadi faktor utama di balik kesuksesan di Indonesia dibandingkan di Australia. Starbucks menghadapi berbagai tantangan di Australia seperti budaya kopi yang kuat, pesaing dari kafe independen, harga yang kurang kompetitif, dan preferensi konsumen terhadap pengalaman yang lebih autentik. Untuk berhasil, Starbucks perlu menyesuaikan strategi bisnis dengan menawarkan produk yang sesuai dengan selera lokal dan memberikan pengalaman yang lebih unik bagi konsumen. Selanjutnya, saya akan membahas bagaimana kebijakan pasar dari pasar bebas atau free trade menuju friendshoring mempengaruhi atau berdampak pada pasar, dan bagaimana tanggapan dari perusahaan terkait perubahan kebijakan tersebut. Perubahan kebijakan perdagangan dari prinsip free trade menuju friendshoring yang berfokus pada hubungan geopolitik dapat berdampak signifikan terhadap strategi pemasaran perusahaan. Berikut adalah analisis pengaruh kebijakan tersebut terhadap strategi pemasaran dan tanggapan yang dapat dilakukan perusahaan. Yang pertama itu ada dampak kebijakan friendshoring pada strategi pemasaran perusahaan. Yang pertama ada segmentasi pasar berdasarkan hubungan geopolitik. Dengan adanya friendshoring, negara-negara mungkin akan lebih memilih untuk bekerja sama dengan negara-negara yang memiliki keselarasan politik atau kepentingan bersama. Hal ini akan mempengaruhi perusahaan dalam menentukan segmentasi pasar berdasarkan negara-negara yang dianggap sebagai mitra geopolitik, yang lebih stabil dan memiliki hubungan politik yang baik. Dan selanjutnya itu ada penyesuaian harga dan struktur biaya. Perusahaan mungkin menghadapi tarif atau hambatan dagang yang lebih tinggi di negara-negara yang tidak berada dalam aliansi atau hubungan baik. Ini bisa menyebabkan kenaikan biaya ekspor, impor bahan baku, atau biaya operasional yang pada akhirnya mempengaruhi harga produk dan strategi penetapan harga. Dan yang selanjutnya ada perubahan saluran distribusi. Jika kebijakan friendshoring membatasi akses ke beberapa negara tertentu, perusahaan perlu merestrukturisasi saluran distribusinya, khususnya di negara yang memiliki keterbatasan akses akibat kondisi geopolitik. Dan yang selanjutnya itu ada brand positioning dan komunikasi. Perusahaan perlu menyesuaikan pendekatan komunikasi untuk menonjolkan keselarasan dengan negara-negara mitra. Dalam konteks ini, perusahaan dengan mengutamakan nilai-nilai yang sejalan dengan prioritas geopolitik dengan mitra. Dan yang kedua itu bagaimana tanggapan perusahaan terhadap perusahaan kebijakan tersebut. Ada beberapa langkah umum yang dilakukan perusahaan dalam menanggapi kebijakan ini. Yang pertama itu ada diversifikasi pasar dan investasi di negara mitra. Untuk mengurangi risiko geopolitik, perusahaan dapat melakukan diversifikasi pasar dengan fokus pada negara-negara mitra, investasi dalam jaringan distribusi, manufaktur, atau rantai pasokan di negara-negara tersebut akan membantu perusahaan beradaptasi dengan perubahan ini. Dan yang kedua itu ada revisi rantai pasokan dan sumber bahan baku. Perusahaan dapat memilih untuk memindahkan rantai pasokannya ke negara-negara yang dianggap mitra, serta mencari sumber bahan baku dari negara-negara tersebut. Strategi ini akan membantu perusahaan mengurangi ketergantungan pada negara yang tidak memiliki aliansi geopolitik dengan negaranya. Dan yang selanjutnya itu ada penyesuaian kebijakan harga dan efisiensi biaya. Untuk
mengatasi kenaikan tarif dan biaya tambahan yang mungkin timbul akibat pembatasan perdagangan dengan beberapa negara, perusahaan bisa melakukan efisiensi pada rantai produksi dan distribusi atau meninjau kembali kebijakan harga agar tetap kompetitif di pasar. Dan yang keempat itu ada penguatan kemitraan dengan pemerintah dan lembaga internasional. Perusahaan dapat memperkuat hubungan dengan pemerintah, terutama dalam rangka mengidentifikasi peluang dokumentasi, kebijakan, perdagangan, dan investasi dari pemerintah. Ini juga dapat mencakup kerjasama dengan lembaga internasional untuk meningkatkan akses di negara mitra geopolitik. Dan yang terakhir itu ada penyesuaian pesan pemasaran berdasarkan prioritas geopolitik. Untuk mendukung perubahan strategi pemasaran, perusahaan dapat mengubah pesan-pesan pemasaran yang mencerminkan kolaborasi dan mendukung kebijakan friendshoring. Misalnya, menonjolkan kontribusi perusahaan terhadap stabilitas geopolitik melalui produk dan layanan yang sesuai dengan negara mitra. Perubahan kebijakan perdagangan menuju friendshoring memaksa perusahaan untuk lebih adaptif terhadap hubungan geopolitik dalam strategi pemasaran dan operasi bisnisnya. Perusahaan perlu melakukan diversifikasi pasar, menyesuaikan rantai pasokan, dan memperkuat kemitraan dengan negara mitra sebagai pemerintah agar tetap kompetitif dalam negara perdagangan internasional yang kini lebih berorientasi di geopolitik. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan terkait beberapa pembahasan di atas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.